Nggak perlu dukungan saya. Mendukung juga nggak ada gunanya kalau DPR nggak. Karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai, mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Udah. Tapi secara pribadi mendukung hak angket itu enggak, Prof? Secara pribadi mendukung hak angket? Enggak perlu dukungan saya. Salam kebangkitan Nusantara. Hari-hari ini di Jakarta sedang ada isu penting, yaitu rencana penggunaan hak angket. Nah, kalau dari konstelasi politik di DPR berdasarkan peta koalisi Pilpres, tentu kalau hak ini digunakan sungguh-sungguh akan menjadi dasar bagi dinamika politik yang sangat tajam di DPR. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hak angket ini akan betul-betul berjalan? Kata angket ini mungkin akan terganggu oleh angkat dan angkut. Jadi koalisi angket bisa dihambat oleh angkat, siapa yang diangkat, dan angkut, siapa yang diangkut dirangkul di dalam koalisi pemerintahan. Jadi ya kita tunggu, angket lebih sakti dari angkat atau angkut. Salam demokrasi, salam kebangkitan Nusantara. Tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses, setelah reses besok itu, bukan masih sidang. Bukan itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Pak Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03. Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan persidangan gitu ya. Majelis Kehormatan ini Pak Jaksa itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Jadi hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kemudian apa fraksi PDIP menyetujui hak angket? Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan Bang soal hak angket ini Bang. Itu sebenarnya gimana Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang? Karena kan ada kuota yang ngerti secara teknis itu Bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung rakyat ini Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri gitu? Nggak ada.
masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Hai, makin panas. Akhirnya setelah isu pemakzulan Jokowi gagal, kemudian isu petisi 100 gagal, kemudian isu HAM gagal, kemudian isu dinasti politik gagal, kemudian isu apalagi ya kemarin dirty vote gagal, kemudian isu penurunan Jokowi dan Prabowo gagal, kemudian isu kecurangan pemilu gagal. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya adalah isu penggunaan hak angket DPR, yang dimana hak angket DPR adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke ya, sampai situ. Jadi intinya adalah hak angket itu adalah hak yang bisa diajukan oleh fraksi yang ada pada DPR untuk menyelidiki suatu kasus yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan ya, yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan. Berarti pertanyaan kita nih, kira-kira hak angket ini digunakan untuk isu yang mana ya? Isu Jokowi kampanye atau berpihak kah? Atau isu HAM kah? Atau isu penyalahgunaan paman di MK? Kita lihat saja nih. Tapi ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, isu bahwa Jokowi berpihak pada salah satu paslon dengan menggunakan bansos lah dan apa sebagai macam yang selama ini mereka tuduhkan. Pertanyaan saya, selama ini saya ya saling berkomentar dengan pendukung 01 maupun 03, saya selalu minta kalau kalian berkuar-kuar bahwa Presiden Jokowi benar-benar berpihak pada satu paslon, tunjukkan bukti valid. Yang saya minta ya bukti valid, bukan bukti menurut omongan si ini atau menurut omongan si itu. Bukti valid dalam hal ini kalau secara hukum kita lihat berarti instrumen yang digunakan misalkan fotonya, rekaman suaranya, atau dalam bentuk catatan tertulis yang langsung dari Presiden diturunkan kepada siapa yang untuk melakukan kampanye. Nggak ada ya, sampai hari ini nggak ada buktinya. Itu tuh cuma omongan-omongan orang yang merasa bahwa Jokowi ini menggunakan ini. Ada sih waktu itu katanya menterinya ya yang bagi-bagi bansos kemudian bilang ini dari Jokowi, kemudian ini pilih Prabowo Gibran ya. Nah, pertanyaannya kalau mereka pakai itu pun masih ada ya, masih ada di pengadilan. Pertanyaannya kalau cuma menteri yang ngomong, menteri itu kan boleh berkampanye nih. Nah, sekarang kan itu menteri perorangan loh yang ngomong ya, bukan Jokowi. Kalaupun dituntut bahwa itu pasti Jokowi ini yang suruh, harus ada buktinya, bukti konkret bahwa itu adalah suruhan Jokowi itu yang mana. Selama itu tidak ada buktinya, validnya, tidak ada instrumennya, maka itu hanya akan dianggap sebagai narasi yang dikeluarkan oleh salah satu orang atau perorangan. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua tadi adalah apa? Yang kedua tadi lupa saya. Oh ya, yang kedua tadi isu HAM yang ditujukan kepada Prabowo. Setahu saya isu HAM yang ditujukan kepada Prabowo itu sudah terbantahkan melalui surat keputusan yang sudah dikeluarkan beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa Prabowo tidak melanggar HAM atau tidak berurusan dengan kejadian, ya tidak berurusan langsung dengan kejadian tahun 98 ya. Iya, karena itu kan waktu itu Prabowo itu adalah bawahan yang namanya TNI, Polri, mereka tidak bisa membantah perintah atasan. Itu yang harus kamu mengerti. Jadi kalau kamu salahkan Prabowo-nya ya enggak, yang harus kamu salahkan itu atasannya. Waktu itu atasannya Prabowo siapa gitu yang menyuruh. Oke. Kemudian yang kedua, kalau benar Prabowo melakukan pelanggaran HAM, terus kenapa sekarang aktivis Trisakti 98 yang justru waktu itu berbentrokan dengan Prabowo, kenapa sekarang mereka malah dukung Prabowo? Itu pertanyaan besar loh kalau emang Prabowo itu melanggar HAM ya. Ya. Oke. Yang berikutnya tentang putusan MK. Hey. Kalau masih narasi MK yang kalian gunakan nggak akan bisa tetap menyentuh paslon 02 ataupun Jokowi. Karena apa? Tidak ada bukti valid yang menyatakan bahwa Gibran ataupun Jokowi ya, atau paslon 02 ataupun Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi. Karena alurnya itu dari awalnya saja sudah tidak ada namanya Jokowi dan namanya Gibran. Itu alurnya alur dari orang lain yang mengajukan usulan sampai dengan keputusan hakim di MK dan sah menjadi aturan undang-undang yang baru. Nah, kemudian ada yang bilang nih lah, MK kan bisa diatur oleh Jokowi. Yang ngomong kayak gitu berarti orangnya nggak baca alias mendapat narasi muntahan dari paslonnya atau pendukung lain kemudian langsung terima bulat-bulat. Nggak ada ya, nggak ada.
Presiden, DPR, dan MK itu 3 badan dalam pemerintah yang punya fungsi masing-masing, dan fungsi mereka itu adalah setara. Presiden itu badan eksekutif, kemudian DPR itu badan legislatif, dan MK itu badan yudikatif. Dan mereka 3 itu tidak bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa harus ada 3? Karena itu tadi, MK digunakan pada saat Presiden dengan DPR sudah mulai terlalu dekat. Oke, MK itu adalah bahan atau alat uji yang diuji. Jika suatu ada usulan dari DPR atau usulan dari Presiden, maka akan diuji di MK. Usulan ini sesuai dengan undang-undang dasar, ya. Jadi kita patokannya undang-undang dasar. Usulan ini sesuai dengan undang-undang dasar atau dia melanggar undang-undang dasar. Jadi yang tidak bisa diubah tuh hanya undang-undang dasar, ya. Tapi perundang-undangan di luar undang-undang dasar itu bisa diubah. Patokannya apa? Ya patokannya kembali lagi ke undang-undang dasar. Seperti putusan perubahan usia. Perubahan usia itu kenapa disahkan? Ya disahkan karena tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan dalam undang-undang dasar itu sendiri tidak dibilang bahwa seorang capres atau cawapres itu harus punya umur tertentu, ya. Sampai sini paham, ya. Yang kedua, kalau misalkan itu salah atau melanggar undang-undang dasar, berartinya harusnya dari dulu Megawati sudah ditangkap, cuy, karena dia itu mengganti syarat untuk bisa nyapres itu dari S1 turun ke SMA untuk meloloskan dirinya dalam capres. Oke, sampai sini paham, ya. Artinya begini, saya bukan pendukung fanatik 02, tidak. Saya memang mendukung 02, tapi buat saya mencerdaskan masyarakat yang lain, memberi pengertian yang benar sesuai fakta kepada masyarakat lain itu penting. Jadi untuk 02 yang mendengar ini bahwa mereka akan mengajukan hak angket, kita tunggu saja. Karena hak angket diajukan ke atas pun buktinya harus valid, instrumennya harus jelas. Kalau hanya asal keluar-keluar, nanti mereka juga kalah lagi, terus nggak tahu. Habis itu kalau sudah kalah kemudian diganti dengan isu yang mana, itu kita tidak tahu, ya. Jadi kita tunggu saja. Selama tidak ada bukti, dan menurut saya selama ini ya omongan 0103 pendukung-pendukungnya itu ya kosong. Saya tanyakan di mana bukti Jokowi memihak salah satu paslon, tidak ada bukti. Itu adalah bukti berdasarkan narasi-narasi yang ada di otak mereka. Kemudian yang menteri, ya menteri kan memang tidak dilarang untuk berkampanye. Kalau menteri itu ngomong bahwa ini dari Jokowi, ya harus pilih ini Prabowo Gibran pada saat dia membagikan bansos, berarti yang harusnya kamu salahkan bukan Jokowinya tapi perorangan dari menteri itu. Nah, bukan berarti karena dia menteri di bawah Jokowi kemudian kamu harus menyalahkan bahwa ini pasti perintah Jokowi. Pastinya dari mana? Ada bukti validnya nggak? Kalau nggak ada, nggak usah keluar-keluar. Oke, kita tunggu saja, ya. Jadi semua narasi-narasi dan semua senjata sudah mereka keluarkan satu-satu. Kita tunggu selanjutnya apa lagi akan mereka buat. Percaya, mau pakai hak angket DPR pun, ya benar, fraksi DPR itu udah fraksi terbesar. Tapi tetap, cuy, gugatan itu akan naik ke MK, dan di MK juga akan dilihat semua bukti valid yang ada. Jadi kita tunggu aja gimana permainannya mereka. Kira-kira mau diapakan? Ikut saja alurnya mereka. Nanti kalau orang yang dasarnya memang dasarnya memang nggak percaya, nggak terima kekalahan, padahal ya lihat aja cara kampanyenya mereka model gitu, ya kayak gitu cara kampanyenya kan, menjelek-jelekan orang lain, paslon lain, terus berharap menang. Emangnya semangat ya buat Pak Anies dan Pak Ganjar untuk penggunaan hak angket DPR-nya. Semoga sukses. Kalau nggak sukses, malu lagi sendiri. Kalau nggak sukses, dijamin rakyat 2029 kalau masih yang kayak gini, rakyat nggak usah pilih tuh 01 sama 03 kalau nyapres lagi. Ngapain? Biar aja tuh mereka 25% sama 17% aja yang milih mereka. Oke guys? Oke guys.